Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita berjumpa lagi di DMP 1995 channel dalam segmen Football Logic. Gak terasa ya teman-teman, Piala AFF sebentar lagi akan diselenggarakan. Nah, kali ini kebetulan saya akan mengupas bagaimana sejarah kompetisi turnamen Piala AFF ini tercipta dan kapan pertama kali diselenggarakan. Lalu, bagaimana prestasi top 5 tim nasional Asia Tenggara dalam ajang berformat turnamen ini? Pasti kalian penasaran bukan? Kalau gitu, simak terus ya tayangan ini. Kejuaraan AFF atau lengkapnya kejuaraan Federasi Sepak Bola Perbara, bahasa Inggrisnya ASEAN Football Federation Championship atau juga bisa AFF Championship, sebelumnya sempat bernama Piala Tiger, adalah suatu kejuaraan sepak bola internasional antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Turnamen ini diselenggarakan setiap 2 tahun sekali oleh Federasi Sepak Bola ASEAN, Association Southeast Asia Nation atau AFF. Turnamen ini pertama kali diselenggarakan pada 1 September sampai 15 September 1996 dengan tuan rumah Singapura sebagai negara tempat penyelenggaraan pertama. Jumlah peserta turnamen pada saat itu sekitar 10 tim, terdiri dari Singapura, Thailand, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filipina, Kamboja, Laos, Vietnam, dan Brunei Darussalam. Dengan pembagian 2 grup, masing-masing grup diisi oleh 5 tim. Tujuan awal terbentuknya turnamen ini adalah Federasi Sepak Bola ASEAN ingin membuat sebuah hiburan dengan maksud agar sesama negara tetangga memiliki turnamen yang kompetitif. Dalam hal sponsorship sendiri, Piala AFF ini sudah mengalami 3 kali pergantian. Sponsor yang pertama ialah perusahaan minuman beralkohol asal Singapura, yaitu Tiger Beer. Perusahaan tersebut menjadi sponsor utama turnamen ini selama 5 edisi, dari 1996 hingga 2004, sehingga turnamen ini dikenal pada saat itu dengan nama Piala Tiger atau Tiger Cup. Pada edisi ke-6, tepatnya pada tahun 2007, turnamen ini sempat berganti nama menjadi AFF Championship dengan logo Federasi Sepak Bola ASEAN. Selain itu, terjadi tuan rumah penyelenggara bersama antara Thailand dengan Singapura. Berselang setahun kemudian, yaitu pada 2008, Piala AFF kembali memiliki sponsor utama. Kali ini salah satu perusahaan motorsport asal Jepang, yakni Suzuki, bersedia menjadi sponsor utama penyelenggaraan turnamen, sehingga Piala AFF dikenal dengan nama Piala Suzuki AFF yang bertahan sampai detik ini. Dari 10 tim yang berlaga di Piala AFF, perlu diketahui bahwa pada edisi kelima, yakni 2004, untuk pertama kalinya negara Timor Leste ikut berpartisipasi dengan hasil menjadi juru kunci di grup B dengan kemasukan 18 gol dan hanya bisa mengesahkan 2 gol dari 4 pertandingan. Selain itu, pada ajang ini juga untuk pertama kalinya Piala AFF pada babak gugur menggunakan sistem home away
atau kandang tandang dalam menentukan hasil pertandingan. Di kawasan Asia Tenggara terdapat 5 negara yang memiliki tradisi sepak bola yang cukup kuat. Nah, berikut ini adalah prestasi yang diraih kelima negara tersebut selama berpartisipasi dalam turnamen Piala AFF. Yang pertama, berdasarkan jumlah raihan trofi dari yang sedikit sampai yang terbanyak. Malaysia. Prestasi di Piala AFF: juara 1 kali pada tahun 2010, finalis 3 kali pada tahun 1996, 2014, dan 2018 kemarin. Malaysia berhasil merengkuh trofi Piala AFF untuk pertama kalinya pada tahun 2010, yaitu ketika berhasil mengalahkan Indonesia berkat keunggulan agregat 4-2. Di leg pertama mereka berhasil mengalahkan Garuda dengan skor mencolok 2-0, dan di pertemuan kedua di Jakarta mereka takluk 1-2. Vietnam. Prestasi di Piala AFF: juara 2 kali, yaitu pada tahun 2008 dan tahun kemarin, edisi kemarin 2018. Finalis 1 kali pada tahun 1998. Vietnam berhasil merengkuh trofi Piala AFF pertama pada tahun 2008 dan trofi keduanya pada tahun 2018 lalu. Singapura. Prestasi di Piala AFF: juara 4 kali, yaitu pada tahun 1998, 2004, 2007, dan 2012, dan sama sekali belum pernah menjadi finalis. Singapura berhasil merengkuh trofi pertama Piala AFF pada tahun 1998 setelah mampu menundukkan Vietnam 1-0. Kemudian pada 2004, The Lions kembali meraih trofi keduanya di Piala AFF setelah mengandaskan perlawanan tim Garuda Indonesia dengan skor agregat 5-2. Trofi ketiga Singapura berhasil diraih pada 3 tahun berselang setelah mengalahkan tim Gajah Perang Thailand dengan skor agregat 3-2. Trofi terakhir yang diraih skuad asuhan Radosco Abramovich saat itu terjadi pada 9 tahun lalu, yaitu 2012, dengan mengalahkan lawan yang sama dan hasil skor agregat yang sama juga. Berikutnya, Thailand. Prestasi di Piala AFF: juara 5 kali, yakni pada tahun 1996 edisi pertama, kemudian 2000, 2002, 2014, dan 2016. Menjadi finalis 3 kali pada tahun 2007, 2008, dan 2012. Thailand berhasil merengkuh trofi pertama Piala AFF pada edisi pertama, yakni 1996, setelah di partai puncak mampu mengendaskan perlawanan Harimau Malaya dengan skor 1-0. Kemudian trofi kedua berhasil diraih ketika menjadi tuan rumah penyelenggaraan Piala AFF 2000 setelah membungkam anak asuh Nandar Iskandar dengan skor telak 4-1. Trofi ketiga Gajah Perang berhasil diraih pada edisi selanjutnya, berstatus sebagai juara bertahan. Tim Gajah Perang masih terlalu tangguh bagi skuad timnas Garuda Indonesia. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Bambang Pamungkas dan kawan-kawan
harus takluk secara dramatis dalam babak adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 2-2 pada waktu normal. Trofi keempat Thailand di ajang Piala AFF terjadi pada 2014 silam. Saat itu berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor agregat yang sangat ketat 4-3. Trofi terakhir yang diraih oleh Thailand dalam ajang Piala AFF ini terjadi 5 tahun lalu. Di partai puncak, tim Gajah Perang berhasil menunda penantian panjang tim Merah Putih dalam meraih gelar bergengsi se-Asia Tenggara dengan skor agregat 3-2. Berkat kemenangan 2-0 di laga kedua final setelah sebelumnya takluk 1-2 atas timnas Garuda di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dengan demikian, Thailand menjadi tim dengan mengoleksi trofi terbanyak saat ini dalam ajang Piala AFF. Lalu, bagaimana dengan prestasi timnas Indonesia selama berpartisipasi dalam ajang Piala AFF? Sampai saat ini, timnas Garuda hanya berhasil finish sebagai finalis atau runner-up turnamen sebanyak 5 kali yang diraih pada tahun 2000, 2002, 2004, 2010, dan 2016. Lawan yang sering dihadapi oleh Indonesia ketika sudah mencapai babak final yakni Thailand dengan total sebanyak 3 kali. 3 kali pertemuan, teman-teman. Pelaksanaan Piala AFF edisi ke-13 yang digelar tahun ini nampaknya akan berlangsung sangat seru karena kekuatan sepak bola Asia Tenggara mulai merata di setiap tim. Singapura kembali terpilih menjadi tuan rumah penyelenggara dan akan mulai dilangsungkan pada 5 Desember hingga 1 Januari 2022. Timnas Indonesia sendiri tergabung di grup B bersama Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Laos. Mampukah timnas Garuda mengakhiri penantian meraih gelar juara Piala AFF di tahun ini? Ayo, dukung terus perjuangan anak bangsa dalam mewujudkan mimpi masyarakat di seluruh tanah air menjadi yang terbaik di kawasan Asia Tenggara. Oke teman-teman, tidak terasa kita sudah berada di akhir video nih. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bisa memberikan manfaat kepada para viewers yang menontonnya. Semoga timnas Indonesia tampil maksimal dan berhasil keluar sebagai juara turnamen untuk pertama kalinya pada tahun ini. Amin. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya dalam segmen Football Logic. Tonton terus di MP9095 channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you soon. Kita Garuda.